Langsung saja, mungkin bisa dilalar bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Badri Ihya di dalam podcast Anur 2 Al Murtado. Bismillah bisa. Dan sekarang sudah bersama kita. Saya perkenalkan ada Mas Ihsan Khaironi dan juga ada Ustadz Zulfikar Ali Fikri. Alhamdulillah perlu diketahui, Mas Ihsan Khaironi telah berhasil menambah daftar santri yang telah menghafal kitab Zubat Ibnu Ruslan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita ucapkan karena memang dalam konteks fikih kitab ini termasuk kitab yang tingkat tinggi. Dan sangat bangga sekali kita mendapatkan seorang yang bisa sekaligus hafal murad dan juga hafal dari makna kitab Zubat Ibnu Ruslan ini. Mari saja kita langsung interogasi beliau, Mas Muhammad Ihsan Khaironi. Mas Muhammad Ihsan Khaironi, nama panggilannya siapa, Mas? Kalau nama panggilan sih banyak. Ada yang manggil Hoir, ada yang manggil Ihsan, terserah yang manggil. Ada yang manggil Cong juga bahkan. Oh, ada yang manggil Cong, berarti etnis Madura. Ya. Etnis Maduri ya. Madura, tapi sekarang pindah ke Malang dan bermukim di Tajinan. Oh, jadi orang Malang dan bermukim di Tajinan. Baik sekali Mas Khair. Kita panggil Mas Khair karena dengan bangga sekali kita panggil saja Mas Khair. Mas Khair, dengar-dengar Anda mendapatkan beberapa prestasi ya, termasuk juga yang baru-baru ini Anda mendapatkan satu penghargaan dari pengasuh Pondok Pesantren Putra Anur 2 Al Murtado, yakni Agus Zainuddin. Kira-kira dalam bentuk apa penghargaannya, Mas Khair? Ya, saya berterima kasih kepada pengasuh Pondok Putra Anur 2 yang telah memberikan saya penghargaan berupa ya agak berharga menurut saya, sangat berharga bahkan, yakni uang sebesar $100. Uang sebesar $100. Itu sangat berharga sekali kalau kita hitung-hitungnya, apalagi dengan inflasi harga dolar yang terus menaik dan rupiah yang terus melemah ini. Kira-kira Mas Khair, dari prestasi Anda, apa yang paling berkesan dari apa yang telah diberikan oleh beliau, Kiai Zainuddin Badruddin? Yang pasti yakni kata-kata yang bisa membuat saya semakin semangat, karena berkat doa beliau juga saya bisa lebih maju dan bisa lebih berkreativitas lagi. Apakah ada satu tokoh yang menjadi idola Mas Khair dalam pencapaian ini? Ya, tentunya saya memiliki satu tokoh yang saya ingin menjadi seperti beliau, yakni Gus Hilmi Nawali. Gus Hilmi Nawali, subhanallah. Dan juga kita beralih sekarang ya, jadi sangat memotivasi sekali beliau di umur yang terbilang muda sudah berhasil menghafal kitab Zubat yang jumlah nadomnya sangat banyak, yakni ada 1080 nadom. Itu tuntas ya, sangat luar biasa sekali. Dan juga kita beralih ke salah satu mungkin orang yang bisa mempunyai pengaruh besar terhadap Mas Khair. Jadi langsung saja Ustadz Zulfikar Ali Fikri selaku pembina dan pembimbing Mas Khair selama setahun terakhir ini pastinya. Kira-kira ini panggilannya siapa? Terserah Terserah panggil itu apa aja bisa, mulai nama depan juga semuanya bisa dipanggil. Zulfikar bisa, atau Ali, menggunakan Al juga bisa. Oke. Kayaknya enak dipanggil Pak Zul ya, atau Ustadz Zul. Ustadz Zul, kira-kira apa yang Kalau saya manggil sama siapa?
Saya Badri ya, Ustaz Badri ya. Atau Kang Badri atau Abang Badri kan biasanya kalau di Depok Abang namanya. Abang Saya Badri. kalau di Depok asal saya itu Atau Kiai Haji. aduh, Masih belum. masih saya mungkin Khair ini masih lebih tinggi daripada saya Khair ini. Di dalam Apanya yang tinggi? zubatnya. Karena kita masih belum apa. Karena Khair masih fresh graduation. Kalau kita kan sudah pernah hafal zubat tapi sudah lama. Iya, tapi Sudah lama kalau ya. Khair ini kan baru-baru ini. Ya mungkin nanti kita akan jadikan atau kita akan buat beberapa sesi testing ya terhadap Oke. Mas Khair, apakah benar kalau Mas Khair ini mampu menghafal dan mengerti paham tentang zubat yang jumlah nadomnya sebanyak 1080 nadom. Perlu kita tes juga. Perlu, tapi Anda dulu yang saya ingin tanyakan. Kira-kira apa yang paling berkesan selama 1 tahun ini bersama atau membimbing dan membina Mas Muhammad Ihsan Khaironi ini, Ustadz Zulfikar? Kalau yang paling berkesan sebenarnya dari kerja kerasnya. Karena apa, pada waktu awalnya itu kan sudah hafal Alfiyah terlebih dahulu. Sudah hafal Alfiyah? Sudah hafal Alfiyah. 1002 itu? 1002 dan satu kali setor. Subhanallah. Kalau Alfiyah itu kali setor itu Satu kali sekitar 1 jam. 1 jam Pernah 1 kali 1 jam. store, 1 kali store 1 jam. 1002 nadom 1 kali store. 1 kali setoran. Untuk Subhanallah ini. zubatnya awalnya 3 kali ya, Khair ya. 3 kali setor. Berarti pertama 500, kemudian 300 sama 300 yang kekurangannya itu ya. Itu awalnya. Setelah itu nyoba 1 kali setor gimana, Khair? Insya Allah bisa. Dan benar-benar Itu pun bisa. ditempuh dalam waktu yang sangat dekat, mungkin sekitar Bisa. 3 minggu atau 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Setelah 3 kali setor hatam, Setelah kemudian 3 kali store hatam, ya, terus lalu kemudian store dafatan wahidatan Nah, 1 kali dalam jangka waktu 1 jam lebih 45 menit. 1 jam lebih 45 menit. Memang benar-benar tingkat ketelitian dari Ustadz Zulfikar ini sampai detik-detiknya pun diingat. 1 jam lebih 45 menit. Detik keberapa? Detiknya saya lupa. Pokoknya ada menitnya. Pokoknya ada Ya. menitnya 45 Sangat menit saya luar ingat, biasa itu sekali. pada kalau nggak salah pagi hari Ahad insya Allah, mau Ahad Legi. Wah, itu sangat kenangan ya. Kenangan waktu yang sangat berharga mungkin bagi Ustadz Zulfikar selaku pembina dan bagi Mas Khair ini. Saya berkesannya itu dari kerja kerasnya. Kerja keras Dari cuma 2 minggu, dalam kurun waktu 2 minggu ini sudah 1 kali setor sudah bisa. 2 minggu itu kira-kira Mas Khair, kira-kira butuh berapa banyak waktu dalam sehari itu Anda mulazamah atau ngelalar atau muhafadzah atau terus bersama dengan kitab Zubat Ibn Ruslan ini? Ya, kalau orang kan macam-macam, ada yang hafalannya kuat, ada yang juga tidak terlalu kuat. Kalau saya sih aslinya tidak terlalu kuat dalam hafalan, kan tapi karena kontinu dan istiqomah setiap hari dilalar 1000 nadom, hatam, lalar lagi terus begitu, insya Allah hafal. Berarti 1 hari hatam, Minimal hatam 1 kali lah. minimal hatam 1 hari. Iya. Berarti Dan pernah pada waktu itu saya nemukan waktu zuhur itu sampai ketiduran. Saya itu pernah ada saya foto waktu dia ketiduran. Oh, ada foto ya. Ada. Mungkin nanti bisa ditampilkan nih Kita fotonya. tampilkan nanti. Mungkin kalau Saking dulu ya. rasa cinta terhadap kitab Zubat ini sudah melekat dan menghancurkan segalanya. Jadi yang dilihat di dunia ini hanya Zubat. Semua berisi nadoman. Subhanallah. Untuk waktu tidur Mas Khair sendiri ini kira-kira berapa yang tersisa waktu tidur Anda? Karena waktu Anda terforsir untuk terus bersama atau terus menghafal kitab Zubat ini. Ya, untuk waktu tidur saya rasa untuk kelas 6 dunia ini saya rasa agak kurang, karena di sisi lain saya juga mengejar target hafalan Zubat ini. Mungkin sih sekitar 4 jam 3 jam ya. 4 jam 3 jam sehari disisakan untuk tidur, untuk merehatkan badan lah. Iya. Tapi Kira-kira bagusnya lagi itu karena kita di pesantren
jam 10 wajib tidur. Ini pernah pamit juga. Saya mau apa ini? Mau kekurangan waktu. Waktu mau nambah malam harinya. Bagaimana caranya kita tetap taat tapi kita punya banyak waktu. Akhirnya jam 10 wajib tidur dulu, kemudian dibangunkan jam 11 mungkin. Setelah itu baru lalaran di malam harinya. Subhanallah. Gitu. Kan juga ada sisi positifnya itu saya ambil itu ini loh, ketaatan itu. Iya. Bukan sebagai alasan untuk dijadikan pelanggaran. Bagus sekali, ini mungkin bisa dicatat oleh para santri ini khususnya. Perlu kita tiru. Tidak hanya santri An-Nur 2 Al-Murtadho, mungkin seluruh santri yang ada di Indonesia atau di dunia, bahwasanya ketaatan adalah inti dari setiap kesuksesan ya. Ketaatan adalah inti dari setiap kesuksesan. Kira-kira Mas Khair ini menyesal atau tidak punya waktu atau jam tidur sehari ini cuma 4 atau 3 jam? Ya alhamdulillah, karena al-ajru bi qadri ta'ab, yang mana hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya alhamdulillah saya buktikan pada akhir tahun ini saya bisa menghafal Adam Zubat meskipun rasa tidur saya ya agak terganggu dan terkurangi. Subhanallah ya. Mungkin bisa dilihat ini perjuangan beliau Mas Khair ini dari bentuk tubuhnya yang ya mungkin terbilang agak ramping dan fleksibel mungkin ini kebanyakan tirakat mungkin. Kebanyakan tirakat dan mungkin bisa menjadi salah satu bukti bahwasanya besarnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Sangat bagus sekali. Tapi tidak berhenti di situ Mas Khair, karena kita berdua juga dulu pernah menghafal Zubat. Maka kita akan mengetes Mas Khair ini apakah benar Anda ini merupakan penghafal dan orang yang memahami Zubat secara intens dan secara menyeluruh. Mungkin kita akan tanyai dari beberapa masalah yang kontemporer juga. Mungkin kita lelar lebih awal dulu aja. Oh iya. Mungkin ini apa ini? Ini ada kitabnya saya bawakan. Oh, ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Ya, ini segini. Jadi ini kitabnya kedua ya. Kita yang pertama kedua. Yang pertama masih ada. Ini kita lelar terlebih dahulu aja. Mungkin sedikit saya saya review kitabnya. Ya, kitab Zubat ini adalah kitab pertama ya, dan sampai sekarang yang menjadi teman terdekat dan teman yang paling memahami dari Ananda Muhammad Ihsan Khaironi ini. Kira-kira ujian terberat dari menghafal Zubat ini apa sih Mas Khair? Ya pasti saya pernah mengalami ujian terberat ini waktu pas mau alaran malam hari, terus kitab itu tiba-tiba hilang. Kitab ini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ini memang padahal nggak ada yang mau hafalan ini. Iya. Tiba-tiba kitabnya hilang. Tiba-tiba kitabnya hilang. Lalu apa yang paling Anda sesali atau rasakan tatkala kitab yang paling Anda sayangi? Pastinya lah bingung karena perlu diketahui bahwa kitab suatu Zubat bin Ruslan ini kan tidak semua kalangan pondok pesantren memakai kitab tersebut dan jarang di kalangan pondok pesantren digunakan. Sehingga sulit untuk mencari kitab yang sepadan atau sulit sekali untuk mencari kitab seperti ini memang ya, karena ini kitab yang limited yang hanya dikaji oleh mungkin beberapa pondok pesantren yang sudah mempunyai tingkat kedisiplinan ilmu yang mumpuni untuk membahas suatu Zubat ini di dalam kaidah fiqhiyah. Dan ini menjadi ada uniknya lagi, di setiap lembar itu ada kata-kata motivasi. Dan di setiap lembar ada kata-kata motivasi. Itu mungkin yang membuat. Iya, mungkin ada. Ketika nyerah ini ada motivasi saya sendiri itu. Sungguh luar biasa. Ada di beberapa halaman itu ada beberapa motivasi. Jadi nggak kaget kalau memang kitab ini hilang dan seakan seluruh dunia hilang ini di apa namanya ya, sangat hampa sekali ketika kehilangan kitab. Mungkin bisa langsung dicek. Saya langsung pasrahkan atau langsung saya kasih kepada. Mungkin gimana untuk awal kita serahkan terlebih dahulu pada Khair supaya ngelalar nadom awalnya dulu, mukadimahnya. Supaya dilalar dulu. Kita acak gitu Karena kalau saya aja yang ngetes, ntar kan saya pembinanya, ntar kan seakan-akan ini kayak settingan, bukan. Mungkin benar-benar sip.
Silakan mungkin. Silakan dilalar mulai nadam awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali summa salatullahi ma salami ala nabiyil mustafa tihabi Muhammadil hadi minad dalali wa afdalus sahbi wa khairi ali wa ba'duha didu baduna damtuha abyaduha alun bima qasituha yasuluh hibduha ala latfali nafiatan limubtadir rijali takfim at-taufiq lil mustaqili infuhimat wa udbi'a bil amali fa'aman wa bil usyrika zakati takhrub binuril ilmi min zulmati fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu Allah arjul manna bil ikhlasi likayakuna mujibal walasi awal wajibin ala lisani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutku bi syahadatin tubira bi sihatil imani ma qadara in sadaqal qalbu wa bil amali yakunu danaksin wa dakamali takun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi tajdidi Cukup gimana? Cukup. Ya. Karena kalau semuanya dilalar, Ya, kita butuh waktu 1 jam 45 menit untuk melalar kitab Zubat ini. Mungkin ini kecepatan yang dimiliki oleh versi Mas Khair. Mungkin loncati aja. Ya. Apa mungkin yang mungkin yang dekat-dekat ini perlu mungkin tohara dulu. Mungkin kita butuh tohara. Tentang penjelasan tohara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yasihu tathirun bima ulik wala musta'malin wala bima bitohirin muwalitin tagoyyura ila qalismi goyyara fitami awrihi awlamihi wa yumkinu istighna'u bisawni wastani taghiran bi udin sul bi awarakin aw tuhlabin aw turbi wala bima'in mutlakin halatun kana jasatin wa wabidunil kullatin wastani taghiran bi udin sul bi wastani maitan damu wa lam yasil aw la yura bi tarfi lam yahsuli aw kullatin bi terus Cukup ya. Mungkin dari Ustaz Badri. Saya mau mengetes. Kalau misal baharnya dibuat bahar dangdut itu nggak bisa ya? Bahar koplo ada. Bahar koplo atau yang lagu-lagu yang fenomenal sekarang. Oh, ini kitab yang sangat mengenang mungkin ya. Nah, sebenarnya sih bisa, tapi kan saya nggak suka nyanyi masalahnya. Oh, nggak suka nyanyi. Takut yang mendengarkan risih itu ya. Risih banget ya. Mungkin memang seperti muadzin itu kan disunahkan suaranya yang enak ya. Jadi kalau nggak enak itu ini mugoni. Langsung saja, mungkin bisa dilalar bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibu shaum Ramadan bi ahad amrayni bi istiqmali syabanil adat aw ru'yatal qadli aw ru'yatal adli ila syari fi hakimatun amasiril qasri wa inamal fardu ala syahsin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar wa in takul fardhu syaratna niyata qatuyinat min lailihi mubayyata bintifa'i muftiris ya mihadin nifasin datil islami yununi kullal yaumi lakin man yanam jami'a yaumihi fasahis ya. Cukup. Saya rasa saya sudah taslim dengan apa yang disampaikan mungkin dari random tiga nadom yang terpisah-pisah itu mungkin ya cukuplah. Ya memang diakui sekali keilmuan dan kerja keras dan usaha dari Mas Khair ini. Kira-kira Mas Khair untuk kedepannya, sebelum itu saya akan menampilkan apa yang menjadi cindera mata dari beliau Kiai Zainuddin Badruddin. Mungkin bisa dibawakan cindera matanya. Oh, ini ada di bawah. Ya, kita akan close up. Kira-kira ini yang tadi dikatakan oleh Mas Khair, cindera mata yang jumlahnya $100. Ya, dolar apa ini Mas Khair? Dolar Amerika. Ini Amerika ya. Jadi dolar Amerika, dan ini mungkin menjadi suatu kenang-kenangan yang paling indah dan suatu pengingat bahwasanya Mas Khair ini sudah atau telah mencapai batas maksimal dan juga telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjuang menjadi seorang santri sejati. Tapi sebenarnya dari penghargaan tersebut itu bukan hanya Zubat. Ya. Awalnya beliau Gus Zainuddin itu minta karena melihat story, karena ada yang hafal Zubat, akhirnya beliau itu bahasanya itu kepo. Akhirnya suruh mendatangkan ke dalamnya beliau, akhirnya saya bawakan, ingatnya Zubatnya.
Kemudian sama beliau Zainuddin itu ditanyai, Alfiah wis hatam apa urung? Sampun. Kalau bahasa Jawanya sampun. Tadi sudah hatam. Muradnya apa enggak? Sama murad atau murad itu seperti pengertian. Maksud dari nadom seperti mana? Ya wis anu ae. Terus dawuhnya beliau ya wis saulan ka samurine iso apal sak murate. Kalau 1 bulan lagi itu bisa sampai hafal sama pengertiannya, maksud dari nadom tersebut, saya kasih uang dolar. Pada waktu itu beliau belum menyebutkan berapa dari dolarnya. Ternyata alhamdulillah kemarin sudah saya maturkan lagi karena sudah hafal dan dites selama 2 hari. Maksudnya 2 hari itu 2 sesi. Karena yang pertama itu sudah malam ya, sampai beliau Khoir ini sudah sampai ngantuk banget. Sampai jam 12 kalau nggak salah. Akhirnya dilanjutkan tadi pagi sampai 1000 sama murodnya yang Alfiah. Akhirnya murad beliau itu langsung bilang wis tak kei $100. Wis tak omongno dolar iki cakmu duwe dolar. Kata beliau seperti itu. Akhirnya tadi dikasihkan ketika waktu haflah. Suatu kenang-kenangan dan pemberian yang mungkin tidak akan pernah terlupakan ya, apalagi kita ketahui walaupun mungkin ada yang lebih tinggi dari jumlah nominal, tapi di sini ya ada begitu banyak perjuangan, kesakitan, kesedihan yang telah dirasakan oleh Mas Khoir, dan mungkin ini merupakan bentuk apresiasi terbesar beliau kepada santrinya dan juga rasa bahagia beliau karena ada santrinya yang telah berhasil menghafal kitab Zubat sebanyak 1080 nado. Mungkin bisa dipegang. Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ditunjukkan mungkin ke sebagai cindera mata aja, atau mungkin uangnya langsung bisa perlu ditambahkan uang aslinya dari dolar ini. Perlu enggak? Apa perlu di unboxing? Ya, unboxing terlebih dahulu. Ya, ini kita akan unboxing ini. Jadi kalau kalian nggak pernah lihat uang dolar $100 bagaimana bentuknya, ya ini asli. Dolar Amerika. Bisa saya lihat Mas Khoir, saya juga nggak pernah belikan dolar. Gak punya dolar teman. Gak punya dolar. Punya dolar. Belum punya dolar. Ini dolar ya. Sungguh ini dolar. $100, $1 $14.000 kali 100. 1.400.000 kalau dirupiahkan. Mas Khoir 1.400.000 itu bisa beli kitab Hasyiatur Musi. Ya, Hasyiatur Musi kalau memang benar-benar. Apa sudah punya Hasyiatur Musi? Belum. Tapi kayaknya ini mau dibuat kenang-kenangan. Ini sungguh berharga sekali. Dibuat mahar katanya. Dibuat mahar sekali. Nanti mungkin nunggu dolar ini harganya 50.000. Nunggu dolar harganya 50.000. 50 tahun kan. Iya. Mungkin Mas Khoir, hadiah atau cindera mata ini dipersembahkan untuk siapa, maksudnya untuk siapa yang paling berkesan atau kira-kira? Pastinya untuk orang tua saya yang ada di pondok ini, Ustadz yang selalu setia membimbing saya meskipun dalam keadaan lelah, dia selalu duka, setia, selalu support saya. Yang kedua untuk kedua orang tua yang di rumah yang selalu mendoakan saya dari jauh. Subhanallah. Kalau jadi saya boleh cerita Ustadz Badri ya? Iya, silakan Ustadz Zulfi. Ini dari kenapa sih kalau muncul ini, karena mungkin selama 2 tahun ikut lomba. Dia itu hampir frustasi karena 2 tahun apa? Sampai 3 tahun, 2 tahun, sekitar 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah tersebut ketika ikut lomba nggak pernah satu kali pun memenangkan perlombaan. Iya. Ikut pondok, ikut sekolah gak pernah memenangkan perlombaan, menjuarai. Bahkan teman terdekatnya bahkan juara. Nah, itu mungkin
Ini mungkin dari ini hasilnya karena terlalu sering dan terlalu banyak tersakiti mungkin oleh keadaan yang pahit ini. Kekalahan. Iya. Memang ketika kita meminum kopi yang terlalu pahit itu, setelah pahit itu hilang maka akan ada rasa manis yang muncul seketika. Ya mungkin rasa manis yang dipersembahkan, tapi dipersembahkan pertama untuk guru di pondok, yakni ustadznya, seluruh ustadz mulai dari awal mondok sampai sekarang, yakni Ustadz Zulfikar, juga untuk guru Ustadz Asror, Ustadz Asror dan ustadz lain-lainnya, Ustadz Sobari juga, mungkin seluruh ustadz yang telah atau berpengaruh pada pencapaian Mas Khoir ini. Selanjutnya penghargaan ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang senantiasa mensupport dan yang telah melahirkan Mas Khoir ini. Sungguh luar biasa sekali. Awal kebangkitan dari kekalahan terus. Iya. Itu ketika awal-awal kelas 3 ada perlombaan baca kitab di Masjid Jamek. Jamek itu kan Malang Raya. Mungkin sebagai awal ini ketika Malang Raya aja dulu. Alhamdulillah juara 1. Dan kemarin ikut di Jember, Jember sudah se-Jawa Timur, tadi pagi sudah ikuti Zoom, itu sudah masuk finalis. Kita ntar menunggu hasilnya. Jadi awalnya itu dari memenangkan perlombaan di Masjid Jamek itu. Kemudian sampai hafal seperti ini, puncak-puncaknya ketika hafal juga mendapatkan santri berprestasi. Sungguh luar biasa sekali ini. Teman-teman pemirsa sekalian, sungguh luar biasa dan memotivasi sekali tamu istimewa yang datang di studio podcast An-Nur 2 Al-Murtadho Bismillah Bisa ini. Semoga terus memotivasi dan terus bisa memunculkan generasi-generasi selanjutnya yang mungkin bisa menyamai Mas Khoir atau lebih unggul daripada Mas Khoir. Ya, itulah demikian perjuangan dan bentuk kisah nyata dari seorang Muhammad Ihsan Khoironi yang telah merasakan pahit manis sedihnya hidup di dunia ini, padahal baru umur sekitar berapa? 18 tahun, tapi pencapaian yang telah beliau torehkan sungguh luar biasa, dan ini tidak berhenti di sini, akan terus maju dan terus lebih besar lagi untuk Mas Khoir sendiri, untuk agama Islam, dan untuk nusa bangsa, khususnya untuk pondok pesantren tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mungkin Mas Khoir, apa pesannya Anda yang Anda akan sampaikan kepada teman-teman santri, adik-adik kelas Anda, teman-teman Anda, supaya lebih semangat dalam belajar di pondok dan lebih giat dalam mematuhi tata tertib dan kegiatan? Ya, mungkin kalau pesan seperti yang dikatakan oleh guru saya, yakni ma tawaqqafa matlab anta talibu billah wa ma tayassara matlab anta talibu bi nafsi. Tidak ada suatu perkara yang mudah di dunia ini ketika kau sandarkan pada dirimu sendiri, dan tidak ada perkara yang sulit di dunia ini ketika kau menyandarkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa sekali pesan dan motivasi yang disampaikan oleh beliau Mas Khoir ini. Dan mungkin ini akan menjadi pegangan kita, kita semua. Ya, pegangan kita semua. Ya, walaupun mungkin kita hanya senjang beberapa usia, ya beberapa umur, tapi kita akan terus tetap maju dan akan lebih semangat lagi untuk memajukan diri dan pondok pesantren tentunya. Mungkin hadirin sekalian, para pemirsa pecinta podcast An-Nur 2 Al-Murtadho Bismillah Bisa. Mungkin bisa sampai di situ saja pertemuan kita kali ini, dan pastinya tunggu konten-konten selanjutnya, podcast selanjutnya dari narasumber berprestasi, yang mana narasumber tersebut adalah santri An-Nur 2 Al-Murtadho dari dalam maupun luar negeri. Dari saya Badri Hia mengucapkan selamat dan mohon maaf apabila mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh Mas Khoir, dan mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.